Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arkeiro Nazir dengan NIM G00250006 dari kelompok B2. Sekarang saya akan mulai menjelaskan dari anatomi organa genitalia maskulina atau anatomi organ genital pria. Pertama tentu ada penis. Penis merupakan organ genital pria. Berfungsi sebagai tempat pipis dan alat koitus. Penis dibagi menjadi dua korpus utama atau dua badan utama, yaitu korpus cavernosum, ada dua, kanan dan kiri, lalu ada korpus spongiosum di tengah, yang dilalui oleh uretra. Korpus spongiosum pada ujung penis berubah menjadi glans penis. Nah, glans penis sebelum disunat itu ditutupi oleh namanya pericutium penis. Pericutium penis menyambung dengan glans penis ini dengan namanya frenulum preputii. Pas sunat, pericutium ini dipotong ya. Lalu korpus cavernosum merupakan jaringan erektil utama dari penis. Artinya saat ereksi itu yang akan paling besar berubah ukuran atau menjadi keras gitu. Kenapa? Karena ada pasokan darah lebih. Nah, darah tersebut dialiri dari sini dan mencapai arteri Halicinae ke korpus cavernosumnya. Lalu lanjut ke skrotum. Skrotum adalah pelapis dari testis. Nah, skrotum dibagi menjadi 9 lapis. Yang pertama ada kulit, kemudian fascia dartos atau tunica dartos di sini. Kemudian ada fascia spermatica externa, kemudian musculus cremaster, kemudian ada fascia cremasterica, lalu fascia spermatica interna, kemudian tunica vaginalis. Dibagi menjadi dua, yaitu yang parietal dan visceral. Kemudian baru ada eh, substansi testisnya sendiri. Nah, ini udah ke skrotum, baru kita ke testis. Testis, jadi gini, testis merupakan tempat produksinya sperma. Nah, testis dalamnya itu dibagi menjadi lobuli-lobuli. Seperti ini. Nah, di lobuli-lobuli ini namanya tubulus seminiferus. Lalu dari sini sperma akan berjalan ke epididymis, tempat perkembangan dan maturasi dari sperma. Di epididymis ada dua, yaitu ada kepalanya dan cauda atau ekor. Kemudian dari epididymis lanjut ke ductus deferens. Oh ya, epididymis ada tiga, maaf. Ada kepala, korpus atau badan, dan cauda atau ekor. Nah, jadi kan tadi udah penis, skrotum, dan testis. Jadi gimana sih alur sperma? Alur sperma dimulai dari testis atau namanya orkis, lalu akan matang di epididymis, kemudian berjalan ke ductus deferens dan menuju ductus ejaculatorius, yaitu merupakan gabungan dari ductus deferens dan glandula vesicula. Glandula vesiculosa atau vesicula seminalis, di mana ini akan mencampur suatu sekret dengan sperma. Lalu nyambung menjadi ductus ejaculatorius dan ke uretra. Lalu keluar dari ostium uretra externum atau ya ujung uretra, tempat keluarnya dari pipis atau sperma. Nah, dari klinis ada yang umum itu ada testicular torsion. Jadi testicular torsion merupakan keputarnya pembuluh darah atau dan ya vena atau arteri di korda spermatikanya. Efeknya, testis akan kekurangan aliran darah dan bisa mati. Nah, ini bahaya, makanya kalau terjadi torsio testicularis harus langsung dibalikin di rumah sakit.
Ini kalau keputar gini nih yang normal nih keputar. Nah kita lihat kan jadinya tersumbat ya aliran darahnya. Ini lanjut ke varikokal atau pembesaran dari vena testis. Ini umum terjadi di kiri karena ujung dari vena testis ini bermuara ke uh, ren sinistra. Dan kenapa seperti itu? Kalau terjadi masalah yang umumnya membesar itu yang kiri. Karena beda seperti yang kanan yang langsung ke vena cava inferior. Seperti itu. Jadi ini yang normal dan ini yang varikokal atau pembesaran vena. Nah, itu juga ada pembesaran prostat. Jadi pembesaran prostat itu ada yang benign atau yang ganas. Jadi cancer ya. Kalau pada pembesaran prostat, salah satu gejalanya adalah kurangnya pipis. Kenapa? Karena bisa dilihat yang normal pipis bisa keluar dari vesika urinaria atau kandung kemihnya secara normal. Tapi kalau yang prostat yang besar, ini akan menutup. Jadi akan susah pipis dan seperti itu. Pipisnya akan berkurang. Alirannya menjadi lemah. Tuh. Lanjut ke sistem uropoetika. Sedikit saja, jadi uropoetika ada 4 ya. 4 organ utama yaitu ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Nah, ginjal fungsi sebagai tempat pembuatan urin. Nah, urin tersebut dari ginjal akan melalui ureter menuju ke uretra. Berarti fungsi ureter adalah menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Lalu sini akan ditampung sampai kalau mau pipis akan melalui uretra. Yang menarik adalah uretra pria itu lebih panjang karena melalui penis, tapi kalau pada wanita lebih pendek karena langsung keluar di dekat vagina. Dari ginjal, uretra, vesika urinaria, dan ginjal, ureter, vesika urinaria, dan ke uretra. Sudah dari sistem uropoetikanya, lalu ke anatomi diafragma pelvis. Dari diafragma pelvis sendiri, ini merupakan gambar dari diafragma pelvis wanita. Jadi ini ada lubang untuk hiatus urogenitalis dan hiatus analis, yaitu anus, dan kalau perempuan berarti ada vagina dan uretra. Ini. Nah, yang otot-ototnya yang membentuk dari diafragma pelvis. Jadi ada yang namanya musculus levator ani. Ada yang pubococcygeus, itu dari pubis ke coccyx. Lalu iliococcygeus dari ilium ke coccyx. Kemudian ischiococcygeuss dari ischium ke coccyx. Lalu ada satu lagi puborectalis, yaitu dari pubis ke rektal. Itu adalah diafragma pelvis. Kemudian bagian dari diafragma pelvis ada membran perineum. Nah, di membran perineum ada yang namanya spatium perineum atau rongga ya, di mana diisi oleh otot-otot ini. Jadi di sini adalah yang perempuan dan di sini ada yang laki. Kalau pada keduanya dulu, otot-ototnya terdiri dari ini deep transverse perineal muscle, kemudian external urethral sphincter atau sphincter urethrum externum, musculus ya. Kemudian ada ostium urethrum externumnya. Pada wanita ada tambahan, yaitu ada opening for vagina, musculus compressor uretra, terus sphincter uretrovaginalis, ya.
Berarti ya itu tambahan untuk wanita adalah sphincter uter vaginalis dan musculus compressor. Pelvis ada berbagai jenis. Ada antropoid, platypeloid, ginecoid, dan android. Secara umum, kalau wanita itu adalah ginecoid, di mana lebar dan bulat, dan pria adalah android. Bentuknya lebih seperti ini. Kayak hati, tapi kalau perempuan kayak bulatan. Nah, ini ada bidang Hodge. Nah, itu digunakan oleh tenaga medis untuk biasanya tuh menilai progres dari persalinan. Pertama ada satu, dua, tiga, empat ya. Berarti yang pertama itu ada dari promontorium ke tepi atas sinfisis pubis. Tarik garis, kemudian ada dari tepi sinfisis pubis yang paralel dengan garis pertama. Kemudian ada yang dari tuber ischadicus ya, paralel dengan satu dan kedua, dan ada yang dari ujung dari coccyx ya, paralel dengan ketiganya. Kemudian ini ada episiotomi, yaitu prosedur untuk persalinan, membantu persalinan. Jadi apabila dokter menilai susah keluar ya bayinya, bisa dilakukan pemotongan ini, yaitu ada episiotomi media dan mediolateral, ke samping atau ke bawah menuju anus. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.